kabar rek? Api-api kabeh. Ya. Itu tadi bahasa Surabayaan ya, bahasa Jawa. Jadi gimana kabar kalian? Udah lama gak ketemu. Aku juga udah lama gak bikin video YouTube. Karena pandemi ini jadi susah buat hunting-hunting kayak gitu. Kan biasanya kan video-videoku BTS hunting gitu kan ya. Jadi kali ini sedikit berbeda karena aku mau sharing pengalaman pertama aku pakai kamera film. Ini sedikit cerita. Kemarin tuh sebenarnya nyari-nyari kamera yang ada fitur autonya. Soalnya kan aku masih belajar juga kan, jadi belum tahu cara nyeting-nyetingnya. Udah searching di YouTube, searching di e-commerce, kemarin dapat sebenarnya tuh Minolta Hematic 7S. Wah, ada motor lewat. Ya ini ya susahnya kalau bikin video depannya tuh jalan umum. Jadi kemarin ini sempat beli Minolta Hematic 7S, tapi kondisinya itu ya mungkin lagi sialnya aku ya, patchnya itu nggak ketemu. Jadi kamera itu kan rangefinder, cara ngefokusinnya itu beda sama SLR. Kalau rangefinder itu ada dua gambar dijadikan satu, tengah-tengah patch itu tadi. Nah itu baru fokusnya, hanya kita tahunya dari patch itu dua dijadikan satu. Nah kemarin tuh sayangnya kameranya patchnya itu error. Untungnya bisa diretur dan dapat gantinya ini Nikon F80S. Ini aku belinya terpisah, body sendiri itu dapat sekitar 700-an. Sama lensanya ini lensa standar biasa Nikon 50mm. Nah ini Nikon 50mm AFD. Nah bentuknya ini mirip-mirip SLR kita ya, sebelum mirrorless kan SLR ya. Nah ini kan mirip banget sama SLR pada umumnya, cuma ini bedanya nggak ada layarnya, di tombol-tombol gini doang. Terus ini buat kanu filmnya. Nah, jadi kamu nggak ada layarnya, nanti langsung film gini. Nah ini disclaimer dulu ya, sebenarnya kan aku bukan fotografer film, sebenarnya kan fotografer digital, sama biasanya bikin video kayak gitu. Makanya nyari kamera yang lebih banyak fitur autonya. Ini aku pilih karena kasarannya kari jepret lah, tapi aku nyari yang kalau bisa ada separasi antara subjek sama backgroundnya. Jadi ini bisa auto priority, aperture priority, bisa shutter priority, manual juga bisa. Cuma ya itu desainnya nggak se-estetik SLR yang besi. Terus ini nggak enaknya lagi pakai baterai. Nah kalau pakai baterai dan semuanya otomatis, itu kalian harus pinter-pinter nyari barangnya yang bagus di e-commerce. Soalnya kan kita nggak pernah tahu barangnya tuh nanti sebelumnya itu dipakainya kayak gimana. Dan ini keluaran tahun 90-an, mungkin lebih tua daripada aku. Udah, ini langsung kita ke hasilnya ya. Nah di sini aku pakai film Fuji C200. Kebetulan waktu itu iseng-iseng, ini ya semua hasil roll pertama ya. Pertama ini ngefoto namanya Mas Tony. Nah, Mas Tony ini punya kucing dua, kucingnya lucu-lucu. Nah ini pengen tak foto. Aku pengen goalsku pakai film ini selain ngejar warnanya, kalau bisa fotonya ada ceritanya ya, kayak foto story pendek-pendekan gitulah. Jadi untuk roll pertama di sesi pertama itu aku nyoba Mas Tony sama kucingnya, karena dia kan cat person gitu. Jadi kita explore kesehariannya dia sama kucingnya. Terus yang kedua, filmnya masih sama. Jadi kan satu roll 36 ya, jadi masih nerusin roll yang sebelumnya. Ini aku main ke cafe di daerah dekat rumah, posisi coffee. Nah, itu kebetulan ya, ini syutingnya juga waktu itu posisi udah covid ya, sama temanku Ferdi. Nah ini Ferdi juga
main kamera film juga. Nanti tak kasih Instagramnya, kalian mampir aja. Waktu itu janjian sama Cantika. Nah, ini Cantika ini apa ya, bisa dibilang salah satu model atau talent yang sering tak ajak buat eksperimen. Ya soalnya kenapa aku nggak hunting sendirian? Seringkali itu karena aku ngajak satu yang bisa ngasilin gambar yang aman. Nanti selebihnya soalnya karyaku kebanyakan eksperimen. Itu kan nggak enak kalau ngajak orang nggak ada hasil yang jadi. Jadi di sini aku foto Cantika. Kebetulan kafenya sepi karena waktu Covid juga. Jadi hasilnya kira-kira kayak gini. Itu jam sekitar jam 3 sampai venue sekitar jam 4 lah, jam 4 sampai jam 5. Lihat sini dari filmnya sih oke sih, netral. Kalau dibandingkan sama kalau aku lihat, sebenarnya belum nyampe semua film sih. Di Fuji J200 ini benar-benar role pertama. Cuma dia itu netral dan shadow, terus nggak terlalu ngetin dibandingkan sama film-film yang murah. Nanti kalau kalian tahu nanti mungkin kita bukan video khusus ya. Ada film-film tuh yang di bawah 100, di atas 100 sama di atas 200. Dari Fuji J200 ini aku dapat sekitaran murah banget, 80-an kalau salah, 80.000. Nah ini netral warnanya, jadi ya mungkin kedepannya bakal sering tak pakai sih Fuji J200 ini. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti juga nanti mau nyoba film-film kayak Pro Image 100 terus Kodacolor Plus. Nah hasilnya kayak gini, itu sampai sore jam 5-an masih aman meskipun hasilnya di 200 karena ketolong lensa aku ini 50 nya tuh 1.8, jadi bisa tak buka full. Dan enaknya ini kan auto, soalnya seringkali teman-teman yang pakai SLR itu nggak berani buka di diafragma terbesar karena susah buat ngefokusinnya. Ini kan auto, jadi tinggal ya itu dipencet setengah shutter, terus ya bunyinya agak aneh, misalnya kayak kek baru cepet. Nah itu hasilnya tadi yang pertama sama Mas Tony di rumah, terus yang kedua sama Cantika dan Ferdi di posisi kopi. Apalagi ya, sama mungkin tipsnya dikit lah. Kalau motret pakai film tuh usahakan mending over daripada under, karena kalau digital itu kalian mungkin ya nge-shoot raw ya. Kalau JPEG sih sama aja sih. Kalau digital tuh lebih bisa nyelamatin, kalau under shadownya itu pasti bisa diangkat. Sedangkan kalau digital highlight itu jangan sampai over karena nggak ada informasi yang kesimpan. Nah kebalikannya kalau pakai film itu kalau bisa kalian over, jangan under, karena informasinya itu dia lebih nyimpen di highlightnya daripada di shadownya. Jadi kalau udah hitam ya udah hitam, shadownya nggak bisa diangkat lagi. Sedangkan kalau di film highlightnya masih bisa ke save. Itu sih salah satu tips dan mungkin nilai plus ya kalau pakai film. Jadi kalau siang kentang-kentang gitu malah aman daripada kamu ngefoto surup-surup. Mungkin itu dulu sih yang bisa tak share. Mungkin next nanti mau nyoba film Pro Image 100 sama ini kemarin aku dapat Olympus MCU tapi yang Mark 1, soalnya yang Mark 2 mahal. Oke segitu dulu, semoga kalian suka sama video ini ya. Like kalau kalian suka, kalau mungkin informatif bisa di share, dan jangan lupa subscribe. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Matur nuwun.